melakukan penanam pohon bersama dengan adik-adik kecil kita untuk melakukan upaya gerakan Go Green. Kalian tahu nggak sih guys, menanam pohon memiliki beragam manfaat bagi manusia dan juga lingkungan loh. Dengan menanam pohon, terdapat berbagai masalah lingkungan yang dapat diatasi. Salah satunya adalah penyerapan jumlah jejak karbon di atmosfer. Yuk ikutin kegiatan kita terus. Hari ini saya dan kakak-kakak di samping saya akan menjelaskan materi tentang Go Green. Yang pertama yaitu pengertian Go Green. Go Green merupakan gerakan penghijauan kembali untuk mengantisipasi kerusakan bumi yang mana disebabkan oleh polusi industri di mana-mana seperti asap kendaraan motor, kerusakan lapisan ozon yang akan menyebabkan pemanasan global atau nama lainnya yaitu global warming. Istilah Go Green merupakan gambaran upaya atau tindakan yang kita lakukan untuk menjaga dan melindungi lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan juga lestari. Kemudian yang kedua ada contoh-contoh dari tindakan Go Green. Yang pertama yaitu menghemat air. Menghemat air contohnya membiasakan diri untuk mematikan keran setelah menggunakannya. Yang kedua yaitu menghemat listrik dengan mematikan lampu pada siang hari dan hendaknya membuka jendela agar cahaya matahari yang dari luar bisa masuk ke dalam sehingga tidak menggunakannya penerangan pada lampu kecuali memang diperlukan. Yang ketiga yaitu menanam pohon. Menanam pohon dapat mengurangi polusi industri dan juga menanam pohon penting loh untuk menjaga konservasi lingkungan dan juga kehidupan. Lalu yang keempat membuang sampah pada tempatnya dan yang terakhir mengurangi penggunaan listrik. Nah, berikut ini adalah contoh cara untuk menanam pohon ya. Mengapa Go Green itu penting? Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, melindungi hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada prinsip kegiatan Go Green. Yang pertama ada reduce yang berarti pengurangan. Dan yang kedua ada reuse yang artinya memakai ulang. Kegiatan ini merupakan memanfaatkan atau menggunakan kembali barang-barang lama yang sudah tidak terpakai. Dan yang terakhir ada recycle atau mendaur ulang. Contoh dari kegiatan ini adalah mengubah barang bekas menjadi produk baru. Pengelolaan sampah. Yang pertama ada reuse, yaitu memanfaatkan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan. Contohnya, kaleng bekas cat bisa digunakan untuk pot tanaman. Lalu, reduce, mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Contohnya, botol air mineral kita ganti dengan botol plastik yang bisa dicuci dan dipakai kembali atau membawa tas belanja sendiri saat belanja dan menghindari penggunaan plastik saat sekali pakai. Lalu ada recycle atau mendaur ulang sampah yang tidak dapat digunakan kembali. Contohnya, sampah organik terdiri dari sisa-sisa makanan, daun, ranting, atau bahan-bahan organik lainnya. Contoh sampah organik antara lain sisa sayuran, buah-buahan, sisa makanan, daun kering itu bisa dibuat menjadi pupuk kompos. Caranya tinggal kita timbun sampah organik tersebut dengan tanah, nanti akan menjadi pupuk kompos. Atau contoh lain yang tidak dapat digunakan kembali yaitu logam, plastik, dan kertas. Yang terakhir ada replace atau mengganti produk yang tidak ramah lingkungan dengan produk yang ramah lingkungan. Contohnya tisu. Kita dapat menggantinya dengan sapu tangan yang dapat dicuci kembali atau menggunakan baterai yang dapat diisi ulang dan menggunakan produk pembersih yang terbuat dari bahan alami. Selanjutnya, hambatan dalam mendorong Go Green.
Apa sih hambatan itu? Hambatan adalah suatu yang membuat kita sulit untuk melakukan apa yang kita inginkan. Misalnya seperti kadang-kadang kita ingin menjaga kebersihan lingkungan, tapi kalau tidak ada tempat sampah, kita jadi bingung kan mau buang sampah di mana. Nah, itu adalah salah satu contoh hambatan dalam menjaga kebersihan. Lalu untuk go green itu artinya apa sih? Yang tadi sudah dijelaskan ya, intinya go green itu adalah menjaga bumi kita agar tetap bersih dan sehat. Selanjutnya, hambatan dalam mendorong go green. Yang pertama itu kurang mengerti. Kadang-kadang kita tidak tahu nih bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan. Lalu kebiasaan buruk. Ada yang terbiasa membuang sampah sembarangan padahal itu tidak baik untuk bumi kita. Lalu kurangnya tempat sampah. Kadang-kadang kita tidak menemukan tempat sampah di sekitar kita. Yang terakhir, tidak peduli. Ada yang tidak peduli dan berpikir membuang sampah sembarangan tidak masalah. Lalu contoh-contoh hambatan itu ada beberapa. Yang pertama, sampah plastik. Plastik yang dibuang sembarangan bisa mencemari laut dan membuat ikan sakit bahkan bisa mati. Solusinya, mari kita selalu buang sampah plastik di tempat sampah. Lalu tidak ada tempat sampah. Jika kita tidak menemukan tempat sampah, kita bisa menyimpan sampah kita sampai kita menemukan tempat sampah. Selanjutnya, agar mengurangi hambatan tersebut, kita semua harus bekerja sama nih adik-adik. Dari kakak-kakaknya, orang tua, dan semua orang untuk menjaga kebersihan. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan kepada adik-adik. Semoga apa yang kita sampaikan tadi mudah dipahami dan mudah dimengerti ya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dede, aku perkenalan dulu sebelumnya, nama aku Ade Rahma ya. Apa mau minta waktunya untuk wawancara soal yang tadi kita udah presentasiin tentang go green ya, untuk sekolah maju dan lingkungan sekitar. Sebelumnya perkenalkan dulu, ada namanya siapa? Nama saya Muti, adanya saya Ikrim. Aku mau nanya ya, kenapa kita harus menjaga supaya lingkungan itu tetap bersih? Kita harus menjaga lingkungan tetap bersih agar kita bisa hidup sehat dan nyaman. Lingkungan yang bersih juga baik untuk hewan dan benda. Ya, betul. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan itu tetap bersih dan nyaman? Kita bisa membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, dan membantu membersihkan lingkungan di sekitar. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh saya Margareta dengan saya sendiri. Oke, untuk pertanyaan ketiga, menurut kamu mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Karena jika kita membuang sampah pada tempatnya, sampah tidak akan menumpuk di lingkungan dan akan lebih mudah untuk dibersihkan. Terima kasih. Yang terakhir nih, menurut kamu bagaimana cara kita bisa membantu menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap bersih? Kita bisa membantu menjaga lingkungan tetap bersih dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, dan membantu membersihkan lingkungan sekitar kita. Oke, dilakukan ya.